Salam di dalam kasih Allah Maha Rahim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Allah kiranya menaungi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan masa raya Paskah GKI Rawamangun di dalam tema besar Kebangkitan Kristus menggerakkan rekonsiliasi dan persatuan. Renungan hari ini, Jumat 31 Maret 2023, didasarkan pada Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 16, 18, 19b sampai 20. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di sorga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Jika 2 orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Renungan hari ini berjudul, apa yang akan kita minta kepada Bapa? Sekelompok remaja Kristen yang sedang dalam semangat tinggi melakukan penginjilan di sekolah mereka. Setiap siang sebelum mulai jam pelajaran sekolah, berdoa di salah sudut sekolah mereka. Salah satu isi doa mereka adalah agar semua teman sekolah mereka menjadi pengikut Kristus. Karena memang teman-teman sekolah mereka mayoritas bukan beragama Kristen. Bagian Injil yang mereka jadikan dasar untuk doa seperti itu adalah Matius pasal 18 ayat 19. Jika 2 orang dari antara kamu di bumi ini sepakat, akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Hingga pada waktu mereka semua lulus dan meninggalkan sekolah itu, tidak ada satupun teman mereka yang berpindah keyakinan menjadi Kristen, seperti maksud doa mereka. Apakah Allah tidak mendengarkan mereka, atau perkataan Yesus itu keliru? Banyak orang Kristen melupakan konteks perkataan Yesus dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20 tersebut, yakni tentang sikap orang percaya apabila mengetahui, melihat saudara mereka berbuat dosa. Tanggung jawab seorang pengikut Kristus untuk menegur dengan penuh kasih dalam sikap setara dan bukan merasa diri lebih benar atau lebih baik, lebih kudus. Tindakan menegur saudara yang berbuat dosa mesti dilakukan dengan tetap menjaga kehormatan dan harga diri saudara tersebut. Bahkan apabila orang yang ditegur itu tetap mengeraskan hati, maka tanggung jawab seorang Kristen adalah terus mendoakannya dan menyerahkan saudara tersebut pada kasih karunia Allah. Semangat untuk mengajak orang agar kembali mengarahkan diri kepada Allah perlu menjadi semangat bersama dan didoakan bersama-sama. Dengan berdoa secara bersama untuk saudara kita yang berpaling dari Allah dan berbuat dosa, maka kita sedang menyatukan niat tulus seturut kehendak Allah, sebagaimana disaksikan dalam 1 Timotius 2 ayat 3-4. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Jelas sekali bahwa motivasi yang mendasari tindakan menegur dan mendoakan saudara yang berdosa adalah agar ia diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, bukannya agar orang lain menjadi penganut agama Kristen dan jumlah kita jadi bertambah. Pokok doa hari ini: 1. Berdoalah agar jemaat kita menjadi persekutuan yang saling mendoakan dalam kasih. 2. Doakanlah orang yang saudara kenal, yang saudara tahu ia sedang menjauh dari Allah. Kiranya kita semua selalu dibimbing dan dinaungi berkat Allah Maha Kuasa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.